Berpuasa sejatinya bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga harus secara batiniah. Berpuasa kita harus semata-mata menahan seluruh anggota badan kita. Karena jangan sampai kita berpuasa namun tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa penyebabnya sehingga orang-orang yang banyak berpuasa namun tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan bahwa khamsatu asya'a tuhbitus shauma. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan nilai pahala puasa kita. Yang pertama, al-kazib, orang yang berbohong. Ketika kita berpuasa namun kita sering mengeluarkan atau memberikan berita-berita atau informasi yang tidak benar atau berita-berita hoax yang bisa membuat orang yang senantiasa terjerumuskan karena dengan kebohongan kita. Oleh karena itu kita harus jaga lisan kita ini, jangan sampai kita orang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal ghibah. Ketika orang berpuasa namun dia hanya bisa menggibah atau bergosip mencelah orang lain. Hal yang seperti ini bisa membatalkan nilai pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus jaga kembali lisan kita, jangan sampai mencelah orang lain. Jangan sampai kita membicarakan kejelekan orang lain padahal kita dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jagalah anggota badan kita yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan nilai pahala puasa kita. Yang ketiga, wan namimah. Orang yang senantiasa berpuasa namun dia selalu mengadu domba atau menjadi propaganda, menjadi provokatif, menjadi provokator atau mengkompor-kompori orang sehingga bisa membuat orang berkelahi, bisa membuat orang bertikai, bercerai, bahkan berselisih. Orang yang seperti ini ketika mereka berpuasa, insya Allah dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berpuasa namun dia juga wan namimah, mengadu domba. Yang keempat, yakni wal yaminul gumus. Ketika ada orang yang berpuasa namun dia selalu berjanji, janjinya janji palsu, atau dia bersumpah, sumpahnya sumpah palsu. Apalagi misalkan di antara kita ini banyak sekali kaum milenial, kaum remaja. Di antara kita yang banyak sekali PHP anaknya orang, termasuk salah satu di antara orang yang bisa saja dia berpuasa, diterima pahala puasanya, tapi tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hanya bisa menaruhkan janjinya janji palsu. Oleh karena itu kita harus hindari hal yang seperti ini yang bisa membuat mengurangi bahkan menghilangkan nilai pahala puasa kita. Yang kelima, wan nazru bisyahwat. Ketika orang yang berpuasa tapi dia memandang dengan syahwat, dengan birahi mereka, maka tentu orang yang seperti ini bisa mengurangi nilai pahala puasanya, bahkan bisa menghapus nilai pahala puasanya karena dia memandang sesuatu, bisa timbul birahinya, bisa timbul syahwatnya sehingga merusak nilai pahala puasanya. Apalagi di media sekarang ini, di era digitalisasi sekarang ini yang sangat berkembang pesat, di mana kita saja menonton sesuatu yang islami di YouTube, namun iklannya yang luar biasa, iklannya yang vulgar-vulgar sehingga orang yang bisa menonton niatnya yang baik-baik menonton ceramah islami, tapi ternyata ada sesuatu yang vulgar dengan video-video yang tidak mesti harus ditampilkan. Tetapi apa boleh buat, selaku umat muslim harus kita jaga pandangan kita, jaga jangan sampai di dalam berpuasa timbul syahwat kita, birahi kita sehingga bisa merusak nilai pahala puasa kita. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Kata Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan nilai pahala puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Inilah orang yang berpuasa, dia diterima puasanya tetapi tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah
Karena dia tidak bisa menjaga tadi secara batinia, tidak bisa menjaga pandangannya, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga pendengarannya, tidak bisa menjaga kakinya, tidak bisa menjaga tangannya untuk sesuatu hal yang baik. Maka orang yang seperti ini, kalau dia tidak bisa menjaga secara keseluruhan, jangan sampai dia menjadi orang yang rugi, orang sia-sia. Dia berpuasa namun tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti ini pemirsa, kita bekerja siang malam namun tidak mendapatkan gaji. Kita menanam namun kita tidak pernah mendapatkan hasil tanaman kita. Atau misalkan ada dari kaulah muda, kaum milenial yang bertahun-tahun